luar biasa daripada trading sentral, justru dia memberikan informasi kepada kita berdasarkan 16 bentuk candlestick. Begitupun juga dia selalu memberikan 2 buah informasi apabila ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan arah entry kita, alternatif skenarionya itu juga diinformasikan. Ini solusi yang sangat kreatif ya, sesuai dengan temanya ya Pak Deki ya. Betul. Buat partisipan semua, sobat trader semua, kalau mau transaksi atau trading dengan simpel, dengan mudah, bisa menggunakan trading sentral. Kita bisa melakukan trading tanpa analisa, kita tidak akan ketergantungan terhadap sinyal-sinyal yang mungkin selama ini kita cari di luaran sana ya. Dengan kita bergabung di TPFX, Anda secara otomatis akan mendapatkan seluruh informasi ini di MetaTrader Anda. Silakan Pak Deki. Terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir di kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan menyuguhkan satu materi baru, yaitu Creative Solution for Your Trade. Bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah solusi dalam transaksi kita. Kalau berbicara landscape daripada investasi Bapak dan Ibu, apa yang sebetulnya dicari atau dibutuhkan oleh trader ya atau investor? Kalau kita lihat rata-rata paling banyak seorang trader itu menggunakan technical analysis ya dalam pengambilan keputusan. Mereka mencoba memadukan bagaimana mereka mendownload MetaTrader lalu kemudian mereka menggunakan yang ada di kelompok tren ya seperti moving average, lalu kemudian average directional movement index, ataupun menggunakan yang ada di kelompok oscillator ya seperti RSI, stochastic, Williams percentage range. Mereka mencoba mencari bagaimana indikator tersebut dapat memberikan sebuah kontribusi dalam pengambilan keputusan di market. Lalu kemudian banyak juga trader atau investor yang mencari strategi ya, sebuah strategi teknis yang sangat direkomendasikan dan independen ya. Mereka mencoba mencari sinyal-sinyal ya, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis, atau mereka membutuhkan panduan bagaimana mendapatkan mapping daripada market setiap harinya, juga berbayar ataupun gratis. Itu hal-hal yang umum sekali banyak dicari oleh para trader dan investor. Lalu kemudian kalau dilihat daripada persentase, memang yang mencoba ingin belajar itu masih sangat sedikit sekali. Jelas di sini membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, bahkan juga membutuhkan suatu uji coba. Kita mencoba bagaimana memadukan sebuah indikator yang satu dengan indikator yang lain, ya, sehingga terbentuk yang namanya template. Apakah terjadi keseimbangan atau kontradiktif? Karena itu pun yang juga dulu saya alami Bapak dan Ibu. Artinya ketika saya mencoba trading dengan menggabungkan beberapa indikator, dulu saya mengalami yang satu menyarankan kepada saya untuk buy position, tetapi yang satu menyarankan sell position dan akhirnya menonton.
dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Lalu kemudian kita mencoba meramu ya, berapa sebetulnya input parameter yang tepat. Di mana kita melakukan entry, di mana kita melakukan exit, dan itu dalam proses belajar, memang kita betul-betul membutuhkan waktu itu semua, dan perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya pun membutuhkan waktu kurang lebih 52.500 jam ya. Pada saat itu saya mencoba untuk menggali, bahkan mempelajari blueprint hukum-hukum sesuai dengan si penemunya. Baik Bapak dan Ibu, di kesempatan hari ini, sesuai dengan tema yang disuguhkan bahwa kita akan bertransaksi tanpa melakukan analisa, ini adalah sebuah tools yang independen dan pertama di Indonesia, yaitu Trading Central Alpha Generation. Ini betul-betul dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan di market dengan sangat mudah dan logik ya. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat langsung di layar grafik. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ya, di sini ada Trading Central yang sebelumnya sudah saya install ya ke dalam MetaTrader, dan ini bisa Anda dapatkan ketika Anda menjadi nasabah di TPFX, dan ini betul-betul sangat mudah sekali. Di sini ada 5 hal yang disuguhkan oleh Trading Central. Yang pertama adalah analis view ya. Yang kedua adalah addictive candlestick. Yang ketiga addictive divergent convergent chart price mark. Lalu kemudian yang keempat itu adalah addictive divergent convergent line. Dan yang terakhir adalah addictive divergent convergent oscillator. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat satu persatu, dimulai dari analis view ya. Ini adalah analis view yang secara otomatis akan tersajikan di layar MetaTrader Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat di sini bagaimana kondisi pergerakan harga emas saat ini. Di sini sudah diberikan informasi bahwa kondisi emas saat ini tengah terjadi kenaikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada tulisan rise di sini. Lalu kemudian luar biasanya, di sini kita sudah secara otomatis diberitahu bahwa pivot itu berada pada level 1632. Ya. Lalu kemudian Anda disarankan untuk melakukan buy position itu di atas 1632. Ya, ini secara otomatis akan muncul dan selalu terupdate setiap 4 jam sekali. Ya, jadi Anda bisa melakukan refresh, bahkan tidak hanya menginformasikan di mana Anda entry, Anda pun diberitahu bahwa target Anda itu berada di 1658 sampai dengan 1669 ya, dengan melakukan buy position di 32. Lalu kemudian di sini pun juga diberikan satu gambaran alternatif skenario apabila ternyata posisi kita ini bergerak tidak sesuai dengan arah entry. Alternatifnya disarankan apabila ternyata menembus level 1632, maka Anda bisa melakukan sell position dengan target di 1623 sampai dengan di 1616 ya. Ini sudah diberikan informasi di sana. Oke, kita lihat untuk level pivot, di sini pun juga setiap garis yang kita sorot, Bapak dan Ibu, juga memberikan informasi kepada kita. Lalu kemudian di sini juga ada tambahan komentar yang mengatakan bahwa posisi daripada relative strength index itu dalam kondisi bullish ya. Dan ini baru terupdate tadi jam 3 lewat 6 menit. Jadi artinya ini updatean yang terbaru gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini sudah mendapatkan informasi yang sangat lengkap sekali ya untuk skenario daripada apa yang terjadi. Kita juga bisa lihat Bapak dan Ibu bagaimana kalau marketnya misalnya kita ubah ke oil misalnya ya. Kita coba lihat di sini. Sesuai yang diinformasikan oleh Trading Central, di sini dikatakan bahwa kondisi oil pun juga sedang dalam keadaan rising, artinya kondisinya memang sedang naik.
ya. Di sini sudah diberikan informasi juga kepada kita bahwa pivot point untuk minyak yaitu berada pada level 88,90. Ini sudah sangat jelas sekali. Di sini diterjemahkan dengan menggunakan garis yang berwarna biru ya. Lalu Anda disarankan untuk melakukan buy posisi itu apabila harga bergerak di atas 88,90 dengan target di 91 dan 91,8. Begitupun juga dia selalu memberikan dua buah informasi apabila ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan arah entry kita, alternatif skenario-nya itu juga diinformasikan ya dengan target di 88,30 atau di 87,80 ya. Jadi betul-betul dimudahkan. Kita tidak membutuhkan analisa. Kita bisa melakukan trading tanpa analisa, kita tidak akan ketergantungan terhadap sinyal-sinyal yang mungkin selama ini kita cari di luaran sana ya. Dengan kita bergabung di TPFX, Anda secara otomatis akan mendapatkan seluruh informasi ini di MetaTrader Anda. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat yang kedua, bagaimana untuk addictive candlestick yang ini ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita menggunakan time frame 1 jam. Anda bisa mengubahnya ke time frame yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Di sini ada informasi kepada kita, ada tulisan yang berbentuk huruf E. E ini artinya engulfing Bapak dan Ibu. Ya. Tetapi yang luar biasa daripada trading sentral, justru dia memberikan informasi kepada kita berdasarkan 16 bentuk candlestick. Dan itu semuanya disajikan untuk Anda. Ya, ini adalah terjadi engulfing. Lalu kemudian Anda juga bisa perhatikan, di sini ada tulisan SS ya, ini artinya shooting star ya. Lalu kemudian kita lihat lagi, HM adalah hammer. Nanti Anda akan terbiasa dengan istilah-istilah yang diberikan oleh candlestick. Dan ini sangat lengkap sekali Bapak dan Ibu. Ya, Anda bisa melihat. Dan bahkan ini available di semua time frame. Apakah Anda mau menggunakan transaksi berdasarkan kepada analytic view ini, atau Anda mau mencoba dengan mengadaptasikan terhadap pola-pola candlestick, ini juga bisa, atau mungkin Anda ingin mencoba yang ketiga, yaitu untuk adaptive divergent convergent untuk chart price mark ya. Nah, seperti ini, kita lihat Bapak dan Ibu. Ini saya buka pada time frame 15 menit ya. Ini sangat-sangat memudahkan kita Bapak dan Ibu. Anda cukup memperhatikan di mana letak arrow ya, letak panah. Di sini ada dua, Bapak dan Ibu. Apabila panah yang berwarna hijau ya, seperti ini berarti memberikan informasi kepada kita bahwa market yang tengah terjadi adalah naik. Lalu kemudian untuk yang berwarna merah, ini memberikan informasi bahwa market yang tengah terjadi adalah down. Dan pada area panah itu pula lah Anda tambahkan satu buah candlestick, di sanalah Anda bisa melakukan yang namanya entry posisi. Saya coba perbesar. Oke, di sini daerah yang saya arsir, ini sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Nah ini, di sini muncul panah yang berwarna hijau pada candle ini, maka pada candle berikutnya, berarti pada candle yang ini, disinilah merupakan area ideal bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan buy position. Lalu kemudian ternyata ketika harga tengah naik, di sini pun muncul kembali panah yang kedua. Maka dengan sangat mudah,
Anda tinggal melakukan entry pada candlestick berikutnya. Ketika opening, maka disinilah Anda lakukan yang namanya buy position. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana ketika kita melihat ada satu buah pergerakan dan di sana muncul ada satu tanda ya, baik SX maupun LX. Nah, di sini ini LX ya. Lalu kemudian ada juga SX seperti ini. LX ini berarti long stop, Pak. Artinya posisi buy Anda harus segera di-close ya. Ini long stop. Lalu kemudian untuk SX ini berarti short stop ya. Berarti posisi sell Anda harus segera keluar dari market ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, di sini ada tulisan LX. Ketika kita sudah mendapatkan informasi, peluang untuk melakukan buy position sebanyak 3 kali, 1, ya, lalu kemudian ini 2, lalu kemudian ini 3. Di sini diinformasikan ada tulisan LX, berarti ketiga-tiganya ini harus close position. Lalu kemudian kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ada juga untuk divergent convergent line ya. Sesuai dengan karakternya Bapak dan Ibu, terjadinya convergent atau divergent itu karena adanya sebuah penetrasi palsu di market, di mana pergerakan harga, baik yang tercermin dari candlestick, tidak sesuai dengan volume yang tercermin pada indikator ya. Kita lihat satu contoh saja Bapak dan Ibu di sini. Ini adalah level low, lalu kemudian ini lower low ya, artinya low yang lebih rendah lagi. Lalu kemudian kita tarik garis saja. Nah, seperti ini. Bapak dan Ibu bisa perhatikan juga di sini. Ini adalah nilainya yang secara vertikal sama dengan level low sebelumnya. Lalu kemudian di sini adalah level lower low-nya. Tetapi kalau diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, ini justru meninggi ya. Levelnya meninggi, sedangkan yang tercermin pada candlestick itu adalah merendah. Maka kita bisa memanfaatkan hal ini untuk melakukan entry posisi. Jadi, informasi yang disampaikan pada analytic view tadi, ini merupakan sumber utamanya. Kemana market akan bergerak? Apakah sedang terjadi uptrend atau sedang terjadi downtrend, lalu kemudian kita tinggal sesuaikan dengan analisa-analisa yang lainnya. Apakah mau berdasarkan kepada price action tadi, atau mau berdasarkan kepada convergent divergent ini, atau yang mana, itu dikembalikan kepada kita masing-masing ya. Baik, informasi sini sudah sangat bagus sekali. Dan ini adalah level tertingginya Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat di sini. Dan ini mulai ditembus ya di sini. Kita tinggal tarik garis vertikal saja. Pada saat penembusan itu terjadi di sini. Maka ini jelas adalah area yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan buy position di sana. Betul-betul sangat membantu Bapak dan Ibu. Kita tidak perlu analisa ya, kita tidak perlu ketergantungan untuk mendapatkan sinyal. Semuanya disajikan untuk Anda. Lalu bagaimana yang terakhir? Di sini ada divergent convergent oscillator. Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah metode yang saya perhatikan sangat cocok untuk time frame yang besar ya. Garis yang berwarna biru ini adalah garis tren. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah garis sinyal. Jadi bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, ketika harga tengah berada di bawah level 0,
yang berwarna biru, maka menginformasikan kepada kita tren yang tengah terjadi adalah bearish. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, garis yang berwarna merah, dia mencoba untuk ke atas, tetapi berseberangan dengan yang berwarna biru. Maka ini dapat memberikan informasi kepada kita, pada area inilah kita mendapatkan informasi untuk melakukan sell posisi. Kenapa kita melakukan sell? Karena garis trennya yang berwarna biru masih menunjukkan negatif, ya. Jelas Bapak dan Ibu, di area sini kita bisa melakukan yang namanya sell. Tetapi akan berbeda ceritanya Bapak dan Ibu ketika keduanya melewati border area. Mereka menembus level 0, maka yang terjadi ada kemungkinan terjadinya sebuah perubahan tren, ya. Lalu kemudian yang tidak kalah menarik Bapak dan Ibu, dari trading sentral ini kita tidak hanya disuguhkan daripada technical analysis, fundamental analysis pun juga kita akan diberikan informasi secara lengkap, ya. Data apa saja yang akan Anda dapatkan pada tanggal 4 November. Di sini ada data yang sudah berlalu, ya, pas event. Lalu kemudian di sini data-data yang akan dijelang, ya. Anda bisa melihat di sini sangat lengkap sekali untuk previous dan juga untuk forecast-nya. Lalu kemudian kita lihat misalnya untuk non-farm payroll untuk Oktober. Anda bisa lihat di sini event chart-nya seperti apa, ya. Jadi event chart ini Bapak dan Ibu, berapa yang dipreviewskan, berapa yang diforecastkan, bagaimana actualnya pada saat terjadi. Apakah sesuaikah dengan yang diforecastkan atau tidak sesuai? Nah, di sini juga bisa menjadi sebagai acuan kita untuk melakukan analisis. Lalu kemudian kita lihat daripada volatility-nya itu sendiri. Jelas di sini menginformasikan kepada kita bahwa potensi terjadinya bullish itu hanya 42%, ya. Sedangkan bearish secara histori itu lebih mendominasi hingga 58%. Itu semua diinformasikan dengan sangat jelas. Jadi Bapak dan Ibu, Anda betul-betul akan diberikan kemudahan dengan memanfaatkan trading sentral Alpha Generation. Ini adalah sebuah generasi yang baru dan pertama di Indonesia, berbeda dengan trading sentral yang mungkin Anda ketahui dari tempat lain, tetapi ini adalah trading sentral yang tidak terpisah, ya, dengan si MetaTrader. Betul-betul akan tersaji dengan sangat lengkap di dalam MetaTrader Anda. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik, Pak Deki, ini solusi yang sangat kreatif, ya, sesuai dengan temanya, Pak Deki, ya. Betul. Buat partisipan semua, sobat trader semua, kalau mau transaksi atau trading dengan simpel, dengan mudah, bisa menggunakan trading sentral tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Deki. Bahkan ada beberapa yang kita bisa adopsi, ya, kita bisa pakai untuk memudahkan. Yang tadi yang pertama sekali ada sinyal-sinyal kapan kita beli, di level berapa gitu Pak Deki, ya. Iya, betul. Ada untuk long term, short term, ada alternatifnya seperti apa. Nah, ini bisa kita ambil, ya, analisa dari trading sentral itu. Langsung ada di MetaTrader kita yang ada di PC, ya, Pak Deki, atau laptop, ya. Betul. Karena memang di handphone belum bisa nih, ya, hanya bisa Iya, menggunakan di PC atau di laptop. Baik, para partisipan semua, kita buka sesi tanya jawab, ya. Kalau ada pertanyaan masuk, bisa aktifkan mikrofon atau lewat kolom chat yang nanti akan kami bacakan. Dipersilakan. Ya, karena memang untuk trading sentral Alpha Generation ini, ya, ini adalah salah satu indikator yang hanya digunakan di TPFX, ya, belum ada di betul. perusahaan lain, Iya, betul. belum ada di broker-broker lain, ya, hanya di TPFX, ya, di Indonesia. Dan ini berasal dari luar pastinya, ya, berasal dari Prancis, ya, Pak Diki, ya, kalau nggak salah, ya.
Ya betul, dan ini juga memang digunakan oleh beberapa bank-bank besar ya, prime bank ya Pak Teguh ya. Ya, benar. Karena memang untuk trading central ini dia fokus ya untuk analisa market ya untuk para klien-klien besar ya Pak Deki ya. Betul. Tapi dengan mudah sobat-sobat trader bisa menggunakannya lewat TPFX. Tadi mungkin ada istilah-istilah mungkin sobat trader belum paham ya Pak Deki ya, karena mungkin yang istilah long position itu Pak Deki ya. Long position itu artinya buy posisi Pak Deki ya. Yes, betul. Buy posisi, ada juga yang short, tadi juga ada istilah-istilah yang bisa dibilang mungkin awam buat kita ya, Ya, ada sinyal-sinyal trading yang tertera di MetaTrader. Makanya ini kita butuh butuh tutorial ya, butuh bimbingan untuk betul. menggunakannya. Itu sebetulnya memang terkait dengan penggunaan bahasa ya Pak Teguh ya. Ya, Beli memang dalam bahasa Inggris artinya buy, jual, sell mhm ya. Tetapi mhm. dalam prakteknya ternyata kalau kita ikuti perkembangan Pak Teguh, ini ada yang disebut dengan bid ask ya. Bid dan as ya. Betul ya, bid berarti jual, ask berarti membeli ya. Ya, Ada istilah seperti itu. Untuk tren juga kalau bicara bahasa resminya itu kan uptrend dan downtrend ya Pak Teguh ya. mhm mhm. Tetapi dalam perkembangannya menjadi bullish, bearish Bearish ya. ya. Sekarang terkait dengan masalah bagaimana tanggapan dengan bank sentral atau pemerintah untuk naik disebut hawkish, untuk Hawkish. turun disebut dovish. Jadi sebetulnya itu hanya istilah-istilah saja ya Bapak dan Mhm Ibu. mhm. Ya memang banyak istilah yang harus kita pelajari juga Pak Deki ya Iya dalam betul, trading ya, agar betul. kita nggak salah ambil keputusan gitu ya. Iya betul. Oke baik, ada yang masuk ya, chat ya. Dari Rifki, bagaimana caranya dapat trading sentralnya? Oke, ini gimana Oh caranya Pak baik, Diki? Pak Rifki ini dengan sangat mudah Bapak bisa menghubungi kepada orang yang mengundang Bapak ya, dan Bapak di sana nanti bergabung di TPFX dengan minimum margin 2.500 Pak. Ya sangat-sangat murah Pak Diki. Betul, betul. Dan itu secara otomatis akan di-remote ya, artinya pihak dari Jakarta akan melakukan instalasi dengan melakukan remoting kepada laptop Bapak atau PC Bapak, dan di sanalah nanti Bapak bisa memanfaatkannya. Ya, jadi syaratnya register di TPFX dengan minimal 2.500, partisipan semua berhak mendapatkan trading sentral ya. Ya, Bahkan betul. dan nanti secara otomatis kita akan remote dari pusat, diinstal langsung di PC. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot datang ke kantor ya, atau mungkin Ya, bertemu dengan marketingnya mungkin atau tradernya nggak perlu ya. ya, Nanti secara online kita akan terkoneksi dengan PC yang ada di rumah ya atau di kantor ya betul. sobat trader semua. Dan sangat-sangat singkat ya Pak Deki kalau untuk installnya, cuma 5 menit mungkin ya, Betul, instalasi hanya nggak 5 lama menit ya, saja. sekitar 5 menitan udah bisa diinstal kok, nggak lama. Oke, kemudian ada dari Pak Jiwanda nih Pak Deki, Baik. indikator yang panah dan notice LXSX tadi bersifat fix apa repaint Pak? Kebetulan itu fix, Pak. Dan untuk metode yang menggunakan panah tadi ya, itu sangat cocok apabila Bapak Ibu menggunakannya pada time frame 30 menit atau 1 jam. Jadi, sebelum saya informasikan kepada Anda semua, saya sudah mencoba untuk mencari informasi, ternyata itu cocok bagus di 30 menit dan 1 jam, berbeda dengan yang sifatnya divergent convergent oscillator tadi, itu sangat cocok apabila digunakan pada time frame daily ya. Lalu kemudian untuk yang lainnya bisa digunakan pada time frame 15 atau 5 menit. Ya jadi terjawab ya Pak Jiwanda ya, jadi itu fix ya, Ya betul, yang notice LX sama SX ya. ya betul. Nah itu juga istilah-istilah nih, LX, XX ya Pak Diki. Hmm. Kalau yang untuk orang awam mungkin nggak tahu Betul. ya, apa ini LX apa ini, XX apa gitu ya. X berarti maksudnya close ya, ditutup Ya, ya. exit But ya. exit betul. Mhm.
Long exit sama short long exit. exit, benar. Dengan short exit. Long exit berarti Anda posisi buy Anda harus close. Harus keluar ya. Short berarti udah close ya untuk yang sell-nya. Oke, Pak Jiwanda sudah merespon, baik Pak. Udah paham berarti ya. Iya. Terima kasih Pak Jiwanda atas pertanyaannya. Ini peluang yang bagus nih buat para trader ya, bisa menggunakan trading sentral, dan kebenaran memang ini baru Pak Diki ya. Betul. Baru sekali ada di TPFX. Ini kita juga baru disosialisasikan dengan semua staf kita di TPFX. Dan ini sangat mudah, hanya mendaftar register dengan 2.500 berhak mendapatkan trading sentral yang sudah Betul. lengkap ya. Tinggal penggunaannya kita harus belajar juga ya, butuh tutorial juga. Bahkan nanti kita akan jadwalkan untuk semua pengguna trading sentral ada kelasnya Pak Diki ya. Betul. Ada kelasnya ya untuk menggunakan trading sentral. Dan luar biasanya Pak Teguh, seorang newbie sekalipun itu bisa bertransaksi dengan memanfaatkan trading sentral, Pak. Ya, benar sekali. Ya, nggak perlu analisa ya. Ya, betul. Betul-betul trading tanpa analisa. Oke, ini lanjut lagi nih dari Pak Jiwanda nih Pak Diki. Ya. Untuk sistem penentuan SL-nya seperti apa, Pak, ketika posisi kita berlawanan dengan market? Baik, Pak. Jadi dalam penggunaan stop loss itu memang dikembalikan kepada masing-masing. Apakah Bapak mau menempatkan batasan risiko itu berdasarkan daripada bentuk candle? Artinya misalnya Bapak melakukan buy position, berarti yang Bapak cari adalah di mana swing low terakhir, Pak. Atau sebaliknya ketika Bapak melakukan sell, Bapak tinggal mencari di mana swing high terakhir ya. Atau berdasarkan kepada margin requirement, itu bisa Pak. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga bagaimana caranya kita untuk melakukan penempatan batasan risiko, kebetulan ada di video di channel YouTube ya, di Rahasia Keuntungan, itu bagaimana caranya kita melakukan risk and money management selengkapnya. Dan para partisipan yang hadir di kesempatan hari ini adalah boleh dibilang pionir untuk di TPFX Bandung, Pak Teguh ya. Orang-orang awal yang mengikuti daripada informasi tentang trading sentral ini, dan ini betul-betul sebuah peluang bagi Anda. Buat sobat TPFX semua, kalau memang mau menggunakan trading sentral, dapat menghubungi ya pengundangnya. Tadi Pak Diki sudah sampaikan, register dengan minimal 2.500 sudah mendapatkan trading sentral. Oh, ini Pak Jiwanda menanyakan kembali Pak Diki, misal balance ya 2.500, lot open posisi yang disarankan berapa Pak? Oke, modalnya Bapak itu adalah 2.500. Berapa lot yang digunakan? Oke, tentu yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah nilai leverage-nya. Berapa leverage yang berlaku pada akun Bapak? Kalau leverage-nya Bapak itu adalah 1:400, maka sudah sangat jelas untuk membuka satu lot, Pak, itu sama dengan 250 ya. Jadi untuk satu lot itu sama dengan $250. Dengan modal 2.500, berarti seolah-olah Bapak ini memiliki 10 peluru, Pak. Ya. Oke, di sini berarti sama dengan 10. Apakah Bapak mau melakukan langsung entry 10 lot, Pak? Boleh-boleh saja jika Bapak memang yakin dengan posisi Bapak gitu kan. Tetapi memang sangat disarankan memang gunakan lot itu adalah 10%-nya, Pak. Ya. Jadi Anda punya peluru sebanyak 10, tetapi sangat disarankan sekali entry gunakan cukup dengan 10%-nya saja, itu maksimal, Pak. Ya, jadi 10%-nya maksimal. Berarti sama dengan satu lot. Kalau memang maksimalnya ini adalah satu lot, apakah kita boleh membukanya
dengan setengahnya, artinya 5% saja, 0,5 lot itu juga boleh, Pak. Ya, jadi semuanya dikembalikan kepada Bapak, dan ini tentu akan mempengaruhi berapa daripada target keuntungan yang akan Bapak capai dalam 1 bulannya. Pastikan Bapak dan Ibu, Anda juga untuk menyaksikan daripada tayangan di channel YouTube kami, silahkan cari videonya, judulnya itu Welcome Newbie, ya. Di sana dijelaskan secara detail bagaimana pengertian leverage di sebuah perusahaan pialang, lalu kemudian bagaimana Anda bisa menghitung berapa sebetulnya lot yang harus digunakan, berapa targetnya, semuanya lengkap dijelaskan di sana. Mungkin bisa menjawab ya, Pak ya. Baik ya, sudah jelas sekali nih Pak Diki ya, menjelaskan dari pertanyaan dari Pak Jiwanda tadi ya, tentang berapa open posisi yang ideal ya untuk margin 2.500 ya. 10% ya biasanya ya, 10% dari total margin. Oke, baik Pak, ini respon dari Pak Jiwanda. Oke, sukses dengan tradingnya Pak ya. Ya, makasih Pak Jiwanda. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lainnya lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh, silakan. Baik Pak Diki, ini luar biasa ya, hari ini kita membahas tentang solusi buat para trader tanpa menggunakan analisa gitu ya, dengan menggunakan trading sentral ternyata ya. Jadi trading sentral ini membantu kita untuk mengambil posisi atau mungkin mengambil keputusan dalam trading. Bisa dimanfaatin ya. Tadi Pak Diki sudah jelaskan, ada beberapa indikator yang digunakan trading sentral, bahkan juga ada sinyal-sinyal tradingnya untuk ambil posisi buy atau posisi sell, bahkan ada target profitnya. Dan lebih lengkap lagi dengan dukungan fundamental ya, atau data ekonomi yang dirilis oleh trading sentral. Ini kita bisa ambil kebijakan tersendiri ya dari fundamental tersebut. Baik, sobat trader semua, sobat TPF semua, itulah rangkaian webinar kita sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para partisipan semua yang sudah bisa bergabung sore hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga juga menjadi pencerahan bagi kita semua dalam mengambil keputusan dalam trading ya. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit, sampai ketemu minggu depan.